Apa yang Pak Sucipto dapatkan dari coaching ini? Pengalaman yang luar biasa, Bu. Jadi biar jadi landasan untuk menuju ke kesuksesan yang lebih baik lagi. Oke, selamat siang Pak Sucipto. Ya, Bu, selamat siang, Bu. Kita kan coaching ya hari ini Ya, 20 menit. Ada 3 item yang ingin didiskusikan sama Pak Sucipto di coaching ini. Pertama, ingin kenal jati diri terkait merasa temperamennya masih ada di situ gitu ya. Itu satu. Ya, Bu. Terus yang kedua, karena ya ingin baik di pekerjaan. Kemudian yang kedua, ingin banget bisa menghandle teman-temannya, cara berkomunikasi yang baik dengan teman-temannya, ya kan? Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya bisa mendorong teman-teman, ibaratnya itu fokus bekerja sesuai dengan misi perusahaan, sesuai nilai-nilai perusahaan, oke? Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan gini, dibanding dengan 1 bulan yang lalu, gitu ya, dibalik, kan masih ingat ya sebelum training Pak Sucipto seperti apa, ya. Sekarang gini, saya mau mengajak Pak Sucipto mengenal diri sendiri dulu, oke? Sebelum training, dibanding antara sebelum training dengan sesudah training, gitu ya. Apakah sikap temperamental Pak Sucipto sudah mulai berkurang gitu? Sudah belum? Sudah mulai berkurang belum? Sudah, Bu. Oke. Bagus. Sudah. So, dari angka 1 sampai 10, kalau tadinya Pak Sucipto merasa 10 sabar, kita bilang sabarnya ya. Jadi nilai sabarnya itu adalah 0 karena temperamen gitu kan. Sekarang setelah training nilai kesabarannya jadi berapa? Masih 6, Bu. 6. Oke, bagus dong. Ya. Dari 0 ke 6 itu bagus loh, ya nggak sih? Gitu. Ya. Oke, bagus. Berarti Pak Sucipto sudah merasa mulai bisa memaintain rasa emosional itu, temperamen. So, ya, Bu. Tolong ceritakan gitu ya, sikap Pak Sucipto yang menunjukkan biasanya temperamen sekarang menjadi lebih baik. Itu dulu, boleh, silakan. Nah, kalau untuk contoh temperamen itu, kalau di kandang, Bu, ya, khususnya, jadi kita kan kerja teamwork kan, Bu, ya. Nah, jadi di situ adalah salah satu teman yang sekiranya itu dia merasa lebih pintar, tapi setelah diukur ternyata dia itu belum pintar, tapi rasa kepintarannya dia itu merendahkan temennya. Oke, paham. Nah, seolah-olah dia itu kerjanya udah paling benar. Kalau kita kasih masukan, kalaupun apa itu selalu nadanya tinggi, sedangkan saya sendiri nadanya juga tinggi. Ya di situ kita itu agak susahnya di situ, Bu. Oke. So, sekarang mari kita ingat momen itu ya. Jadi kan memang laki-laki itu intinya itu jangan dipancing emosinya, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya deh, gini, ketika dengar nada emosi orang tersebut tinggi, apa sih yang ada dalam gambaran Pak Sucipto tentang orang tersebut? Atau ketika dengar nada emosi tinggi itu apa yang terjadi dengan diri Pak Sucipto gitu? Kalau waktu sebelum training, Bu, ya, ketika saya mendengar nada tinggi itu rasanya langsung muncak gitu loh, Bu. Oke. Terus setelah training rasanya gimana? Nah, setelah training dan istilah orang Jawa itu dinaik turunkan lah, Bu, ya, emosinya itu. Nah, langsung udahlah, kita tuh di sini sama-sama kerja. Di rumah istilahnya sama-sama ada yang nunggu, kita di sini cari nafkah. Jadi kalau emang ada masukan dari teman ataupun gimana, kalau emang kamu merasa udah benar, coba kebenarannya di mana. Kalau emang masih ada yang salah, ayo kita benerin bareng-bareng. Bagus. Nah, bagus.
Oke, sekarang ceritakan kondisi terakhir yang menurut Pak Sucipto masih membuat Pak Sucipto emosi. Silakan. Kondisi terakhir apa yang menurut Pak Sucipto belum bisa menghandle? Kalau posisi terakhir waktu kemarin Bu, jadi belum lama itu istilahnya dari saya itu ngasih pesan untuk mindahin sapi dari kandang 1 ke kandang 2 lah Bu istilahmu ya. Nah itu udah saya kasih tahu, udah saya kasih arahan, nggak dijalanin. Oke. Terus, nggak dijalanin. So, apa yang Pak Sucipto lakukan ketika dia tidak menjalankan? Yang Pak Sucipto lakukan apa ketika dia tidak menjalankan apa yang diminta atau apa yang menjadi kewajibannya? Nah, jadi di situ saya sempat lewat HP juga kan karena saya udah di rumah Bu posisinya. Oke. Nah, jadi lewat HP itu sempat ada nada yang kurang enak juga. Jadi udah orang dikasih pesan kayak gitu aja kok seberapa susahnya aja cuma pindah sapi aja. Nah, betul. Oke. Terus apakah dirinya orang tersebut emosi dengan kata-kata tersebut? Ya, enggak Bu. Kalau itu enggak. Pas waktu itu enggak. Jadi dia itu ngasih alasan. Jadi alasannya itu seperti masih banyak kerjaan ataupun belum bisa megang kerjaan yang saya titipkan. Oke. Nah, apakah Pak Sucipto bertanya kepada orang tersebut apa yang membuatnya tidak melakukannya? Sudah Bu, saya bertanya. Jadi waktu kemarin itu saya menanyakan, lah kenapa alasannya apa kamu belum bisa memindah yang saya titipkan tadi. Jadi beliau mengasih alasan bahwasanya sedang motong sapi. Jadi kan kalau motong sapi nggak bisa ditinggal Bu ya. Oke. Terus kalau gitu next jika itu terjadi apa solusinya Pak Sucipto pada orang tersebut? Meminta maksudnya gini, orang tersebut sebenarnya nyadarin nggak kalau beliau juga melakukan kesalahan? Sorry, saya bertanya, apakah orang tersebut melakukan apa enggak sih akhirnya tugas yang diberikan? Dilakukan apa enggak? Sebenarnya mau dilakukan, tapi berhubung ada pekerjaan yang mendesak, terus dia tinggalkan. Jadi solusi saya kemarin, kalau emang jamnya udah mepet, ya udah nanti minta tolong kasihin ke shift selanjutnya. Oke, bagus. Nah, itu benar banget. Itu namanya memberi solusi, ya. So, apa yang Pak Sucipto rasakan setelah melakukan itu? Ya, terasa lebih lega pula. Oke. Sekarang balik ke nada tinggi, ya kan? Pak Sucipto kan tadi merasa nada saya masih tinggi, Bu. Oke. So, apa yang Pak Sucipto lakukan pada diri Pak Sucipto setelah bicara sama orang tersebut dan sadar nadanya tinggi? Ngomong apa sama diri Pak Sucipto? Dalam diri saya sendiri, saya itu sebenarnya pengen niat banget lah. Niat dari dalam hati, pengen lah istilahnya bisa merangkul semuanya biar nggak ada lah nada tinggi. Jadi kan bagus. Biar enak kita itu bekerja, jadi nggak ada selisih paham sama teman tuh enak Bu. Bekerja itu jadi enak. Oke, bagus Pak Sucipto punya niat seperti itu. Kan kita sebagai manusia itu kan naik turun ya, khususnya ketika ada tekanan lain, tiba-tiba tekanan satunya datang sehingga nada itu tinggi. So, Pak Sucipto ngomong apa sama diri Pak Sucipto jika seandainya one day itu terjadi lagi, ketika nada kita mulai tinggi, bagaimana caranya Pak Sucipto membangun kesadaran? Sorry, saya ulang. Gini, saya mau tanya gini, seandainya one day Pak Sucipto mau nada tinggi itu kan biasanya terasa ya nggak? Bagaimana cara Pak Sucipto memanage-nya supaya bisa memanage nada tinggi itu, seandainya itu terjadi lagi? Kedengeran nggak Pak Sucipto? Ya. Oke. Apa yang menurut Pak Sucipto apa yang mau dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Oke. It's okay. Nggak
itu bagus, banyak istighfar. Tetapi bukan hanya itu aja, kalau saya boleh usul ya. Mau saya beri usul nggak? Boleh ya? Oke. Jadi maksudnya gini. Oke, ketika mau nada tinggi, ya pertama pasti istighfar gitu ya. Terus ketika mau nada tinggi, tarik napas. Boleh Bu, karena inilah jadi tujuan saya untuk minta pendapat dari Ibu, usul dari Ibu supaya saya lebih baik lagi. Ya, oke, makasih. Jadi Pak Sucipto, pertama ya memang pasti nyebut astagfirullahaladzim. Tapi dan setelah itu langsung tarik napas. Jadi tarik napas gini. Tarik napas saja. Jadi tarik napas itu benar-benar kita mengeluarkan energi untuk kita keluarin. Ibaratnya itu sebetulnya menunda emosi kita. Jadi tarik napas, terus gitu ngomong, Sucipto, kamu kan sudah janji untuk tidak marah. Langsung nyebut lagi, astagfirullahaladzim. Ya. Udah, ketika Pak Sucipto berhasil melakukan itu, langsung bilang alhamdulillah, gitu ya. Dan kalau memang tetap terdorong untuk emosi, tunda, gitu. Misalnya, bisa ngambil air atau keluar dari ruangan sebentar, tetapi tidak dengan menggebrak pintu atau dengan langkah cepat, tapi keluar sebentar sama dengan menunda tidak melihat mereka sejenak. Itu sih usul saya, gitu. Sudah pernah dilakukan belum? Kalau menunda belum Bu, saya belum melakukan. Jadi kemarin tuh Bu ya, sistem saya kalau ada masalah hari ini juga harus selesai. Jadi nggak nunda-nunda. Ya, enggak. Maksud saya gini, bukan menunda menyelesaikan masalah. Jadi gini, kalau ada masalah memang harus segera diselesaikan saat itu juga. Maksud saya emosinya, ketika ada nada tinggi mau marah itu gitu ya. Jadi gini deh, next ketika mau marah, udah mau negur anak itu, orang tersebut, tarik napas dulu, jangan angkat telepon dulu. Gitu, tahu ya? Jadi dinginin dulu, ambil air putih gitu. Ambil air putih minum, nggak harus air putih, ada kopi, ada apa minum, itu sambil menenangkan, ya kan? Habis tenang, karena Pak Sucipto harus ngomong gini, aku kan mau menyelesaikan masalah, emosiku nggak boleh kayak gini, ini namanya aku mancing. Nah, setelah coolnya nggak usah lama-lama juga kali, ya kan? Setelah cool, baru kontak orang tersebut ngomong. Jadi emosinya sudah bisa termanage, itu sih, gitu ya. Nah. Oke, siap. Ya, makasih. Nah, sekarang yang kedua gitu ya, Pak Sucipto ingin bekerja lebih baik dan menjelaskan visi perusahaan pada rekan kerja. Jadi kita bicara satu dulu deh, karena waktu kita singkat ya. Jadi maksudnya ini, Pak Sucipto mau melakukan apa supaya cara bekerjanya lebih baik dan bisa merangkul tim? Apa yang mau Pak Sucipto perbaikin mulai sekarang dan lakukan? Apa? Ya, jadi kayak pekerjaan yang saya sudah bisa, tapi teman-teman belum bisa, Bu. Keren, bagus. Sebelumnya sudah terpikir belum mau melakukan itu? Belum sih, Bu. Jadi makanya itu terus setelah banyak training yang sudah saya dapat, ternyata kalau saya bisa sendiri, suatu saat saya itu ada halangan untuk hadir, pekerjaan itu akan numpuk nantinya, Bu. Betul. Keren, pinter. Betul banget. So, sudah kepikir belum pekerjaan apa saja yang mau yang mau di training atau diperkenalkan atau yang mau didorong timnya untuk belajar? Pekerjaan apa saja? Sudah ya? Sudah kepikir ya? Oke. Terus pertanyaan saya gini, kita kembali lagi pada tim tadi ada beberapa orang atau satu orang yang merasa serba mau tahu. Apa yang mau Pak Sucipto lakukan untuk merangkul orang tersebut dan belajar membangun hubungan baik dengan yang lain? Apa yang mau Pak Sucipto lakukan? Jadi malah rencana saya yang udah merasa benar itu mau saya lebih ajarin lagi. Jadi biar dia itu sadar bahwasanya kalau dia itu belum bisa untuk melakukan yang sudah saya lakukan. Bagus, itu bagus banget. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, Pak Sucipto sudah pernah belum bicara dari hati ke hati dengan orang tersebut? Ibaratnya belum. Istilah kerennya coaching, tapi istilah sederhananya bicara dari hati ke hati. Sudah belum? Belum, Bu. Nah, apa yang membuat Pak Sucipto belum melakukannya?
Ya karena kan khusus untuk saya kan nggak pernah shift malam, sedangkan Oke. rekan-rekan yang lainnya itu kan shift siangnya cuma beberapa hari, kebanyakan di shift malam, Bu. Oke. So, apa rencana Pak Sucipto kepada orang-orang tersebut? Apa yang mau Pak Sucipto lakukan? Jadi ya nanti kedepannya mungkin di sini kan ada kantin, Bu. Jadi, cobalah kita ngantin bareng sambil ngobrol, Bu. Keren, itu keren. Itu keren banget. Kapan mau dilakukan? Kapan? Kapan rencananya mau dilakukan sama Pak Sucipto? Pak Sucipto, kapan rencana mau melakukan ngobrol bareng dengan orang tersebut? Secepatnya, Bu. Secepatnya tuh hari apa? Kebayang nggak kira-kira hari apa? Secepatnya, Bu. Nanti kalau udah ada waktu dia shift siang, baru langsung saya lakukan, Bu. Oke, makasih. Nah, sekarang apa yang Pak Sucipto rasakan sekarang? Ini kan hari Sabtu, Minggu, Selasa kalau nggak Rabu, Bu. Keren, keren, keren. Pak Sucipto, apa yang Pak Sucipto rasakan sekarang kalau gitu? Setelah coaching ini? Eh, Lebih lega, pemikiran juga lebih jernih lah, Bu, untuk memikirkan untuk masa depan. Oh, keren. Apa yang membuat Pak Sucipto lebih lega? Lebih leganya ya itu masukan dari Ibu. Jadi gimana sih caranya untuk merangkul seseorang yang masih mempunyai sifat temperamental, sedangkan saya sendiri temperamental. Jadi kan setidaknya saya meredakan temperamental saya dulu, baru saya bisa merangkulnya, Bu. Hebat, hebat. Satu pertanyaan lagi, apa yang mau Pak Sucipto lakukan supaya teman-teman itu bersama-sama bekerja untuk meraih tujuan perusahaan yang kata Pak Sucipto mewujudkan visi perusahaan? Apa yang mau Pak Sucipto lakukan? Ya intinya lebih care aja, Bu, sama rekan-rekan. Jadi kan pandangan teman-teman itu, oh berarti dia itu lebih mensupport saya gitu, Bu. Keren, keren, keren. Pak Sucipto, saya senang banget. Ini 20 menit yang powerful loh. Kita singkat, jelas, padat, tapi sudah menyelesaikan 3 hal. Ya nggak sih? Satu, masalah temperamental. Dan saya melihat Pak Sucipto beda banget dengan 1 bulan yang lalu. Kelihatan beda banget. Jadi lebih bijak, lebih mikirin orang lain, lebih mencari solusi. Itu kerennya ketika kita berhasil memanage temperamen kita. So, kalau saya boleh usul, jadi sekarang bilangnya, Bu Aini, saya kok masih temperamental? Bukan temperamental. Jadi harus dibetulin dulu cara pandangnya, mindsetnya, bahwa bilangnya gini, Bu Aini, nada saya kok tinggi. Paham ya? Ya, Bu. Beda banget temperamental dengan nada tinggi, beda banget. Kalau temperamental dikit-dikit marah, itu Pak Sucipto buktinya masih mau bicara, memberi solusi, kepikir mau duduk bareng. Berarti apa? Nada tinggi. Sehingga Pak Sucipto merasa bijak dengan dirinya dan nggak ngerasa salah terus. Tahu ya? Itu. Terus kedua betul sering-seringlah ngobrol, terutama dengan orang-orang yang menurut Pak Sucipto membuat masalah. Itu. Ya. Terus ketiga, betul banget buat program gimana caranya Pak Sucipto sudah mulai teman-teman siapa aja yang mau belajar hal baru, ya kan? So 3 hal itu ya kesimpulan kita ya, gitu. Ya, Bu. Apa yang Pak Sucipto dapatkan dari coaching ini? Pengalaman yang luar biasa, Bu. Jadi biar jadi landasan untuk menuju ke kesuksesan yang lebih baik lagi.